Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Sister of Yours bersama Milda. Nah, kemarin kita udah bahas sesuatu yang cukup berat ya, yaitu tentang hukum dari pay letter. Sekarang, aku mau bahas sesuatu yang ringan-ringan aja deh, mengenai nilai wanita, tentang sexual harassment. Nah, apa nih sexual harassment? Nah, jadi sexual harassment adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual apa sih? Jadi, pelecehan seksual itu adalah tindakan pendekatan yang mengarah kepada seks yang tidak diinginkan. Nah, sebenarnya teman-teman, kasus pelecehan seksual ini jarang banget ya dibahas. Tapi bukan berarti nggak ada. Kasus ini ada di setiap harinya, ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar. Mungkin bisa jadi kita pernah menjadi korbannya gitu. Cuman kita nggak tahu aja, kita nggak sadar aja kalau kita pernah mengalami pelecehan seksual. Kasus dari pelecehan seksual ini ada dari level yang paling terendah hingga yang paling terparah. Nah, yang paling terendahnya apa sih? Teman-teman pernah nggak sih lagi jalan nih di depan perumahan atau di jalanan gitu, kucuk, tiba-tiba ada yang manggil, neng mau kemana, neng mau banget gak, cantik sendirian aja. Nah, itu sebenarnya bagian dari catcalling, bagian dari pelecehan seksual, tapi tingkatnya yang paling paling rendah. Dan terkadang hal-hal seperti itu kita abaikan gitu, oh ya udahlah biarin aja gitu, padahal itu bagian dari pelecehan seksual. Dan kita sebagai seorang wanita seharusnya harus lebih aware lagi gitu, karena kebanyakan korban dari pelecehan seksual mayoritas itu perempuan. Dan seharusnya ketika kita mengalami atau menemukan kejadian seperti itu, kita nggak bisa diam aja, kita harus bisa memberontak. Kita kasih edukasi kepada pelaku tersebut bahwa perilaku yang ia lakukan itu sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang nggak sopan. Coba bayangin deh, kalau misalnya ibu dia nih, atau kakak perempuan dia, adik perempuan dia, bahkan saudara-saudara perempuan dia digituin, pasti dia merasa nggak rela kan? Kayak gitu loh. Makanya membuat video ini, kita kasih edukasi kepada teman-teman kita nih, sesama perempuan. Bagaimana cara kita mengenali perilaku atau orang yang melakukan pelecehan seksual. Dan juga kita bisa tahu bahwa pelecehan seksual itu apa aja sih, kayak gitu. Dan semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada bisa lebih aware lagi nih, lebih bisa safety lagi menjaga diri kita, dan lebih mengenali lagi bahwa sekitar kita banyak perilaku-perilaku yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Lalu tingkatan yang terparahnya itu gimana nih Kak? Jadi, tingkatan yang paling terparahnya itu, misalnya nauzubillah min dzalik gitu ya, seperti pemerkosaan, pencabulan, atau dipegang bagian tubuh di transportasi umum atau di tempat-tempat umum. Bahkan yang paling terparah banget hingga menyebabkan bunuh diri atau kematian. Nah, di bawah itu ada yang termasuk ke dalam kelas sedang. Cielah, kelas sedang, nggak, jadi kayak di bawah yang paling terparah dan di atas yang kelas rendah gitu. Jadi di tengah-tengah. Apa itu? Yaitu ucapan-ucapan sensual yang sudah mulai diwajar-wajarin nih sama kita. Contohnya seperti bercandaan mesum yang objeknya itu adalah lawan jenis. Dulu aku pernah, pada zaman dulu ya, pernah berada di lingkungan seperti itu. Dan sikap kita ya biasa aja gitu, sesuatu yang udah lumrah gitu. Karena waktu itu aku masih belum paham bahwa itu termasuk ke dalam pelecehan seksual dan itu nggak boleh. Tapi sebenarnya sedikit menjijikan gitu ya kalau misal mendengar ada bercandaan yang seperti itu. Nah, pelecehan seksual ini bukan hanya terjadi di dunia nyata aja, bahkan di sosial media pun ini sudah banyak terjadi ya. Mungkin teman-teman sering gitu kan mengalami ketika ada di salah satu grup WhatsApp, dan awalnya berbicara biasa aja gitu, kayak menjadikan grup WhatsApp WA gitu kan sebagai tempat untuk saling bersilaturahim.
dan bercanda. Dan ketika di bercandaan itu terkadang bersifat yang semestinya nggak bisa dibicarakan atau nggak perlu dibicarakan di grup tersebut. Contohnya itu seperti mengibaratkan donat donat yang lubangnya kecil harganya 80 juta, sedangkan yang lubangnya besar harganya cuma 15 juta. Atau bahkan pisang diibaratkan sebagai laki-laki. Pokoknya kayak gitu deh. Oh ya kayak gitu. Aduh, aku nggak mau ngebayangin. Itu kan hal yang menjijikan gitu. Tapi kebanyakan dari kita sudah dianggap sebagai hal yang wajar, hal yang biasa-biasa aja. Nah, ketika kita menemukan atau berada di grup seperti itu, dan kalau misalnya kita anggap itu sudah tidak ada kepentingan lagi, ya lebih baik live dari grup tersebut dan kasih pengertian gitu kepada si pelaku atau si apa ya yang bercanda itu, kasih tahu edukasi bahwa perilaku dia itu perilaku yang nggak semestinya dijadikan sebagai candaan gitu, sebagai bahan candaan. Nah, pelecehan seksual itu nggak harus melulu teman-teman berbicara tentang seks, tapi lebih kepada penyalahgunaan kekuasaan dan juga kontrol. Sekarang tuh udah banyak ya teman-teman, seseorang yang memiliki kekuasaan di salah satu lembaga, dan ia dapat menggunakan kekuasaan tersebut terhadap orang-orang di bawahnya. Sekarang banyak kasus-kasus di perguruan tinggi yang mana dosen menggunakan kekuasaannya untuk berbuat seenaknya terhadap mahasiswanya. Apalagi mahasiswa yang sudah semester tinggi atau yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Dengan alasan jika memang si korbannya ini dapat speak up atau melaporkan kasus tersebut, maka yang akan menjadi taruhannya yaitu nilai skripsinya atau ya pokoknya yang berhubungan dengan skripsi. Mau tahu gimana contohnya? Kita simak video berikut ini. Bapak ada solusi yang lebih mudah dan ini sangat gampang dan bisa Bapak Dina selesai skripsi dan sudah tahu. Jadi begini Dina. Ya Pak. Pak, maaf Pak, saya nggak mau, saya takut Pak. Kamu kenapa Dina? Kamu menolak saya? Kamu nggak mau sama saya? Kalau kamu nggak mau sama saya, skripsi kamu juga nggak saya CC tahun ini. Nah, gimana teman-teman? Cukup menyeramkan kan? Dan selama ini fenomena-fenomena yang terjadi itu ketika si korban mau untuk speak up atau mau untuk melapor gitu. Dan terkadang ini menjadi bumerang sendiri untuk si korbannya. Dia dibully lah atau dipojokkan pada situasi-situasi yang memang menyudutkan dia gitu. Dan kondisi seperti ini yang membuat si korban ini gak mau speak up atau gak mau melapor karena dia merasa ketakutan gitu, dia sendiri, dan dia lebih memilih untuk menyembunyikan kasus tersebut dan melupakannya. Padahal di dalam dirinya dia meninggalkan bekas luka yang amat sangat dalam dan juga mengalami trauma di psikologisnya. Data Komnas Perempuan ada sekitar 338.496 kasus pelecehan seksual. Dan ini yang terdiri dari yang fisik ataupun non-fisik. Nah, data ini pun hanya mereka yang mau melapor aja gitu. Dan coba bayangin deh, berapa banyak kasus yang tidak terdata atau tidak terlapor. Pasti jika kita kalkulasi ini, pasti angkanya mengerikan banget gitu ya. Yang mau melapor aja sebanyak itu, gimana yang gak mau melapor. Dan kebanyakan dari kita yang gak pada mau melapor, karena mereka memiliki ketakutan-ketakutan akan pemberian ancaman lah, atau nantinya akan mempermalukan keluarganya, atau mereka takut untuk dikeluarkan di perguruan tinggi misalnya. Kalau misalnya ada teman kalian, sepupu kalian, atau bahkan adik kalian sedang mengalami atau pernah mengalami sexual harassment, please, kalian temenin dia, kalian rangkul dia, jangan kalian tinggalin dia, karena korban yang mengalami sexual harassment ini benar-benar butuh banget yang namanya support, butuh banget yang namanya acceptance, penerimaan gitu dari orang lain.
Karena ketika korban yang mengalami sexual harassment ini, jiwanya itu benar-benar lagi terguncang banget. Ajak si korban ini untuk mendekat pada Allah dan dengerin cerita dia. Jangan kalian salahkan dia gitu. Cobalah untuk terima dia, cobalah untuk terima apa yang terjadi pada dia. Kita sudah berbicara tentang perempuan sebagai korban dari pelecehan seksual. Nah, sekarang bagaimana nih kalau ada perempuan yang memang sengaja melecehkan diri sendiri atau sering banget kita sebut dengan PSK. Terkadang seorang perempuan yang bekerja sebagai PSK ini dilatar belakangi dengan keterpaksaan. Entah dia terpaksa karena memang ingin untuk membiayai ibunya lagi sakit, atau mungkin bisa jadi untuk membiayai biaya kuliahnya, sehingga dia memutuskan untuk bekerja sebagai PSK. Di samping lain, memang kita memiliki materi yang banyak, kita dapat merawat tubuh kita gitu, sehingga kulit kita menjadi cantik, mulus. Tapi di situ juga kita harus membayar kos kita kehilangan kehormatan kita gitu. Sebenarnya itu kembali lagi ke pilihan kita, apakah kita akan mendapatkan uang dengan cara seperti itu atau lebih memilih dengan menggunakan jalan yang halal, karena Allah itu akan menghisap setiap pilihan-pilihan yang kita ambil. Nah, makanya jangan sampai pilihan-pilihan kita itu dapat merendahkan diri kita sebagai seorang wanita dan juga menjerumuskan kita nih terhadap dosa-dosa yang besar gitu. Oke teman-teman, jadi jangan menilai diri kalian itu dengan materi, karena kalian itu nggak bisa dibeli. Nah, sebagai prevensi atau sebagai tips nih dari aku, ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian lakukan untuk mencegah dari pelecehan seksual. Nah, jadi yang pertama itu yaitu menutup aurat. Menutup aurat pun di sini bukan hanya wanita aja, tapi laki-laki pun memang harus menutup aurat. Dan menutup aurat bukan hanya sekedar menutup, tapi kita harus sesuai dengan syariat Islam. Kayak gitu. Dan ini sudah Allah kasih tahu dalam surat An-Nur ayat 30 dan juga 31. Dan juga banyak di Al-Quran diceritakan bahwa bagaimana cara kita sebagai wanita menutup aurat dengan baik dan juga benar. Kemudian yang kedua yaitu menundukkan pandangan. Bagaimana Islam tidak dikatakan indah, bagaimana Islam tidak dikatakan sebagai agama yang adil, bahwa di sisi lain ketika kita disuruh untuk menutup aurat, kita pun disuruh untuk menundukkan pandangan. Dan setidaknya ketika kita melakukan ini, kita dapat meminimalisir perilaku dari pelecehan seksual ini. Nah, sebenarnya bukan hanya orang-orang yang berpakaian ketat aja nih, atau berpakaian terbuka aja yang mendapatkan pelecehan seksual. Terkadang kita pun gitu ya, seseorang yang sudah menutup pun, jika memang terjadi pelecehan seksual, bisa saja gitu terjadi. Tapi setidaknya kita dapat meminimalisir itu semua dengan menjaga bagaimana cara kita berpakaian. Selanjutnya yaitu menjaga ifah dan juga ijab. Bagaimana cara kita berperilaku di luar rumah, bagaimana cara kita ketawa, menjaga gitu ya, agar bagaimana gestur tubuh kita itu tidak mengundang orang lain gitu untuk melakukan pelecehan seksual terhadap kita. Nah, kemudian yang terakhir mungkin kita harus lebih aware lagi ya dengan hal-hal sekecil apapun. Ketika kita menemukan kejadian pelecehan seksual sekecil apapun, ya kita harus peduli gitu, kita harus dapat menolong orang tersebut. Jangan sampai kita wajar-wajarin, karena ketika hal yang kecil kita wajarin, itu akan menjadi sesuatu yang kewajaran. Jadi kayak apa ya, kalau kecil-kecil menjadi bukit gitu. Kalau dari kecil aja kita udah nggak aware, kita udah nggak peduli, nanti kita menganggap bahwa hal yang besar pun itu sesuatu yang wajar. Alhamdulillah. Nah teman-teman, mungkin itu aja diskusi kita atau pembahasan kita pada kali ini, dan semoga bermanfaat untuk kalian, dan semoga kita bisa lebih aware lagi ya terhadap kejadian sekecil apapun, karena kita sebagai wanita yang mayoritas menjadi korbannya.